Bentar. Oke. Kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan pada topik subgrup atau grup bagian. Ada yang menerjemahkan dengan grup bagian. Sub itu bagian, grup ya grup itu. Grup bagian. Kita akan membicarakan tentang pengertian apa itu subgrup, kemudian dan beberapa contoh yang terkait dengan subgrup atau subgrup ya. Saya awali dengan definisi subgrup. Misalkan G adalah grup. Jadi misalkan G itu grup, ada grup yang namanya G. Kemudian ada himpunan H. H itu subhimpunan atau subset, himpunan bagian ya. Dia tidak kosong. Apa artinya tak kosong? Punya Anggota. anggota, minimal sebuah. Dia subset tak kosong dari G. Jadi G-nya itu grup ya. Ada himpunan H. H itu bukan himpunan kosong. Dia subset dari G. Nah, himpunan H itu disebut subgrup G. Disebut subgrup G jika, ini syaratnya ya, jika H beserta operasi yang sama di G juga membentuk grup. Jadi apa artinya kalau ada grup G, ini ada grup G, kalau dia grup berarti di sini kan ada operasi lah, katakanlah operasi bintang gitu ya. Kemudian ada H di dalamnya. H dia bukan himpunan kosong, dia subset dari G. Nah, ternyata H itu kalau dengan operasi yang sama, itu bintang seperti di G, itu juga membentuk grup, maka H ini disebut subgrup dari G. Jadi H itu sebenarnya grup, tapi dia berada pada grup yang lebih besar, yaitu berada di dalam G. Maka H itu disebut subgrup dari G. Tuh, ya. Jadi untuk menyelidiki apakah H itu subgrup G atau tidak, berapa yang harus diselidiki? 1, cek dulu H itu kosong apa tidak. Ya. 2, dia subset G atau tidak. 2 syarat ini harus dipenuhi. 3, apakah H dengan operasi yang sama di G itu membentuk grup atau tidak. Berarti ini membentuk grup atau tidak ada 4 syarat ya. Apakah dia tertutup, kemudian apakah operasinya tertutup di H ya ini ya, bukan di G, di H. Kemudian apakah operasinya asosiatif, apakah punya unsur identitasnya di H, kemudian setiap anggota H apakah inverse-nya juga di H. Jadi akhirnya nanti menyelidiki apakah H itu subgrup atau tidak dari G, berarti ada 6 yang harus diselidiki. Yang 2 itu syarat himpunannya tidak kosong dan subset. Yang 4 itu adalah syarat dia menjadi grup. Ya. Oke, itu ya. Nah, itu pengertian dari subgrup. Lanjut. Nah, sekarang notasi. Kalau H itu subgrup G ditulis, notasinya adalah gini. Seperti kecil dari itu loh. Kalau di bilangan itu 2 kecil 5. Ya, ini kecil dari. Tapi kalau ini himpunan itu namanya subgrup. Ini membacanya adalah H subgrup G. Ya, itu simbol dari subgrup. Oke, sekarang contoh. Saya punya grup G. Tidak tahu, pokoknya ada grup yang namanya G. Karena G itu grup, maka dia punya elemen identitas. Ya, periksa apakah G. Jadi kalau hanya itu sama dengan G sendiri, apakah dia subgrup dari G atau tidak? Artinya apakah suatu grup itu subgrup dari dirinya sendiri atau tidak? Kalau kita perhatikan, cek ke 6 tadi, hanya adalah G, hanya G ya. Hanya kan sama dengan G. Karena G-nya itu grup, maka pasti dia tidak kosong. Ya. Yang 2, H yang sama dengan G itu, dia kan subset dari dirinya sendiri kan? Dipenuhi. 3, oh ini kan syarat-syarat grup kan, karena memang sudah diketahui G-nya grup, maka syarat grup dipenuhi. Maka G itu merupakan subgrup dari dirinya sendiri.
Jadi ini adalah apakah G subgrup G? Ya. Yang kedua, saya punya himpunan H. Anggotanya adalah unsur identitas di G. Oh jelas tidak kosong karena ada anggotanya, yaitu identitas. Yang kedua, H itu ya subset dari G, jelas karena ini identitas di anggota G. Ya. Kemudian yang ketiga, tertutup apa enggak? Anggotanya H ada berapa? Anggotanya H. Ini loh. Anggotanya H ada berapa? Satu. Satu, hanya identitas kan? Tertutup apa enggak? Ya coba aja dia dengan operasi E sama dengan apa? Operasi E sama dengan apa? E kan? Ya, anggota H. Sudah jelas tertutup kan berarti. Yang kedua, asosiatif jelas ya. Operasi E. Ini operasi E. Operasi E, ini E ya. Kemudian kalau yang kanan operasi gini kan. Sama aja, ini tetap ini jadi lagi. Ini oh tetap sama. Berarti dia asosiatif. Karena anggotanya hanya satu. Ini aja kemungkinannya. Ketiga, identitasnya siapa? Ya dia sendiri kan, identitas. Kemudian keempat, siapa inverse-nya E? Ya dia sendiri. Jadi inverse-nya E itu ya dia sendiri. Jadi semua persyaratan dipenuhi, berarti himpunan yang anggotanya identitas juga subgrup dari G. Apa kesimpulannya? Kalau ada grup G, maka dia pasti punya subgrup, paling tidak dia sendiri. Yang kedua, himpunan yang anggotanya adalah identitas saja. Itu pasti subgrup. Nah, karena ini pasti otomatis itulah yang disebut dengan subgrup trivial. Trivial. Artinya trivial itu otomatis, gak mikir ya, pastilah kalau ada grup G mesti ada dua. Dia sendiri dan himpunan yang anggotanya identitas. Namanya subgrup trivial. Yang selain ini namanya non-trivial. Subgrup yang non-trivial. Jadi ya, saya ulangi, setiap grup itu pasti punya subgrup. Paling tidak dia sendiri. Yang kedua adalah himpunan yang anggotanya identitas. Itu paling tidak itu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada subgrup yang lain? Nah, bergantung pada grupnya ya, bergantung pada grupnya. Oke, saya lanjutkan pada contoh selanjutnya. Contoh ya. Himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan. Kita tahu ini sudah berbicarakan bahwa ini adalah grup ya. Bilangan bulat operasinya penjumlahan itu adalah grup. Saya punya himpunan H. H itu himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Jadi kalau dinyatakan H itu adalah himpunan kelipatan 5 kan begini, 5K ya. K-nya anggota Z. Z itu bisa positif, bisa negatif. Kalau K-nya 1 berarti 5, kalau 2, 10, 3, 15, dan seterusnya. Kalau K-nya min 1 berarti min 5, min 10, dan seterusnya. Ini namanya himpunan 5, himpunan kelipatan 5. Ya. Himpunan kelipatan 5 itu bisa, seringkali juga ditulis begini, 5Z. Hanya kelipatan 5. Bedakan dengan Z5. Kalau 5-nya di kanan, ini Z5 yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 kalau Z5. Tapi kalau 5Z itu artinya adalah bilangan bulat kelipatan 5. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah H subgrup Z atau tidak? Di syarat pertama, apa yang dicek? Apa yang dicek yang pertama? Ya, persyaratannya apa yang pertama? Apa yang pertama? Kosong atau tidak? Apa enggak, Pak? Kosong apa tidak? Tidak, karena apa? 5 anggota H kan? Berarti H tidak kosong, minimal tunjukkan ada anggotanya. Yang kedua, jelas bahwa H itu subset dari Z. Kelipatan 5 itu ya subset dari bilangan bulat, jelas ini. Yang ketiga, tertutup. Apa artinya? Kalau X dan Y. Nah ini bukan anggota G ya. Kalau X Y anggota H, sekarang H karena kita selidiki dia tertutup di H atau tidak, bukan di G ya.
bukan di Z-nya. Kalau di Z jelas karena Z-nya adalah grup. Kalau X-Y anggota H, apakah X operasinya di sini harus sama dengan operasinya Z? X plus Y juga anggota H. Inilah yang perlu diselidiki. Nah, sekarang kalau X anggota H hanya kan seperti ini himpunannya. Berarti X itu kan kelipatan 5 kan? Ya. Ya. Maka kalau X yang kelipatan 5, X dapat dinyatakan misal X-nya sama dengan 5 apa? K1 gitu ya. Untuk suatu K1 anggota Z. Y-nya anggota H, berarti Y-nya dapat ditulis sebagai Y sama dengan 5 K2 untuk suatu K2 anggota Z. Terus jumlahkan X tambah Y sama dengan apa? 5K1 plus 5K sama dengan 5-nya keluar. Jadi apa? K1 plus K2. K1 anggota Z, K2 anggota Z, berarti ini anggota Z. Oh, berarti X plus Y itu sama dengan 5 kali suatu bilangan, katakanlah K3. Oh, berarti karena dia kelipatannya 5, maka ini anggota H. Berarti dia tertutup. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham ya. Sekarang yang keempat, apa yang keempat? Asosiatif atau tidak? Nah, sifat asosiatif ini itu otomatis dipenuhi karena apa? Di set penjumlahan bilangan bulat ini kan bersifat asosiatif. Maka sifat itu akan dipenuhi di setiap subhimpunannya H. Karena di set ini bersifat asosiatif, maka juga berlaku di H. Jadi asosiatifnya itu juga pasti. Karena di set yang lebih besar saja, dia dipenuhi. Ya. Contoh begini, contoh ya. Satu sifat, saya kasih analogi, ini UNESA. Subsetnya misalkan ini matematika. Nih, salah satu sifat di UNESA. Setiap mahasiswa UNESA punya kartu mahasiswa. Ini ya. Dia sifat yang dipenuhi masuk UNESA adalah UNESA yang besar ini. Setiap mahasiswa UNESA masuk UNESA punya KTM, kartu mahasiswa. Nah, sekarang saya ambil subsetnya. Apakah setiap mahasiswa matematika punya KTM? Kartu mahasiswa? Punya. Pasti karena sifat itu berlaku di yang besar, maka dia juga berlaku di setiap subhimpunannya. Sama seperti tadi. Di Z itu bersifat asosiatif, maka dia akan berlaku di setiap himpunan bagiannya. Jadi asosiatifnya tidak perlu dibuktikan karena dia istilahnya itu diwarisi dari himpunan yang lebih besar. Ya. Oke. Kelima apa? Identitas. Siapa identitasnya? Sini siapa identitasnya? Unsur identitasnya siapa? Halo. 0. 0. Apakah 0 anggota H? Anggota H enggak ini? Loh. 0 itu anggota H enggak? Ini loh. Kelipatan 5 enggak 0 itu? Ya 0 ini loh. 0 itu kelipatan 5 pun enggak 0. 0 itu 5 kali berapa sih? 5 kali berapa? 0. Ya, kelipatannya 5. Ini ya, bilangan bulatnya adalah dalam hal ini adalah hanya 0. 5 kali 0, 0. Jadi dia anggota H. Berarti identitasnya juga anggota H. Yang keenam, kalau X-nya ini loh. Siapa inverse-nya X? Inverse-nya ini, kalau ada X anggota H ini di kiri lihat. X-nya 5K1. Siapa inverse-nya? Siapa? Inverse-nya ini siapa? Inverse-nya ini. Ini loh, ditambah berapa supaya jadi 0? Ini loh. Kan gitu inverse itu, operasinya penjumlahan. Inverse-nya ini berapa? Min 5K1 inverse-nya.
Apakah ini anggota H? Anggota H enggak ini? Anggota. Anggota. Apa kok anggota? Apakah ini kelipatan 5? Iya. Iya. Kenapa kok iya, kenapa? Loh. 5 kali min 1, Pak. Nah, 5 kali min K1. Ini kan juga bilangan bulat. Oh, berarti dia anggota H. Jadi semua syarat ya, semua syarat dipenuhi kan, berarti 5Z itu subgrup dari Z. Ya. Nah, itu kalau kelipatan 5. Jadi nanti juga sama, nanti kalau ini saya ganti kelipatan 3 akan sama juga. Caranya mirip ya. Kelipatan 2 atau bilangan genap itu juga akan sama persis. Secara umum itu NZ ya. NZ itu subgrup dari Z. Jadi kalau N-nya 2 berarti 2Z itu kelipatan 2 atau bilangan genap itu subgrup dari Z. Kalau N-nya tadi 5Z subgrup dari ini. 7Z berarti kelipatan 7 juga subgrup dari Z dan seterusnya. Secara umum adalah NZ itu subgrup dari Z dengan operasi penjumlahan. Paham? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Oh, Yubi ini belum bisa ini. Yubi sudah ini join. Sudah, Pak. Oh ya. Oke, lanjut ya, bisa lanjut ya. Oke, contoh selanjutnya sekarang. Untuk kedua. Selanjutnya adalah ini ada grup ya, grupnya apa? Bilangan real tanpa nol ya, dengan operasi perkalian. Kita sudah membicarakan bahwa ini adalah grup ya. G-nya sekarang adalah bilangan real tanpa nol operasi perkalian. Kita sudah membicarakan bahwa ini adalah grup ya. Himpunan bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian dia membentuk grup. Oke, itu G-nya ya. Sekarang saya punya H. H-nya itu adalah himpunan anggotanya 1 dan min 1 ya. Operasinya juga perkalian ya, perkalian. Apakah ini subgrup G atau tidak? Sekarang H kosong apa tidak? Jelas tidak kosong kan? Ini loh jelas ada listnya 1 dan min 1 ya. Hanya apakah subset dari G? G-nya real tanpa nol. Iya. Iya. Kemudian yang selanjutnya ini kan syarat-syarat grup ada 4 kan? Ya. Iya, Pak. Ini kan kita kan sudah membicarakan bahwa ini adalah grup kan dulu ya. 1 min 1 dengan perkalian kan sudah kita bahas bahwa itu adalah merupakan grup. Jadi ini dipenuhi. Maka H itu subgrup dari G. Dalam hal ini G-nya adalah R tanpa 0 ya. Jadi sebenarnya dia itu grup tapi berada grup D yang lebih besar. Maka dikatakan subgrup. Ya, lanjut. Contoh selanjutnya. G-nya adalah grup himpunan matrik unsurnya bilangan real, ordonya 2 kali 2, operasinya penjumlahan. Dulu kita sudah membicarakan ini M matrik 2 kali 2, M22 ya. Operasinya penjumlahan matrik ini juga dulu kita membicarakan ini adalah grup. Kemudian saya punya himpunan H. H-nya adalah himpunan yang anggotanya adalah A0, 0B. AB-nya bilangan real. Jadi H itu adalah matrik 2 kali 2 dengan syarat ini diagonal keduanya ini harus 0. Yang lainnya boleh 0, boleh tidak. Yang dipersyaratkan hanya ini 0, ini 0. Yang lain terserah. Pertanyaannya apakah H subgrup G atau tidak? Ya. Oke. Yang pertama, kosong apa tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa kok tidak?
Contohnya hanya Hmm. 1002. 2 ini anggota H, sehingga hanya tidak kosong. Oke, sekarang H apakah subset dari G? G itu apa anggotanya? Ya matrik pokoknya ordonya 2 kali 2. Apakah setiap anggota H itu ordonya 2 kali 2? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. berarti H subset dari G. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, tertutup apa tidak? Nah, kalau saya ngambil dua anggota H, apakah kalau saya jumlahkan juga anggota H? Jadi saya misalkan A-nya adalah A0, 0, B. Kemudian misalkan B-nya adalah P0, 0, Q misalkan. Coba Anda jumlahkan jadi apa ini? Apa ini? A Plus terus P 0, 0 0, 0 P plus Q. pertanyaannya, apakah ini anggota H? Iya. Kenapa? Iya. Syaratnya kan ini 0, ini 0. Dia anggota T tertutup ya. Yang keempat, asosiatif enggak? Ya, kita ngambil sifat asosiatif pada matrik pada umumnya. Penjumlahan matrik itu bersifat asosiatif. Maka ini otomatis asosiatif ya. Kemudian identitasnya siapa? Identitasnya? 1001. Ayo operasinya apa ini? Penjumlahan. 0 0 Nah, 0. 0, 0, 0, 0. Apakah ini anggota H? Iya. Iya. Karena ini 0. Dia anggota H. Oh, berarti identitasnya anggota H. Oke. Yang terakhir, apakah setiap anggota H punya inverse? Coba kalau A-nya ini, ya, A inverse-nya siapa? Min Min A, 0 0. 0 min C. Oke. Ini anggota H apa tidak? Iya. Iya. 0 sudah dia anggota H. Oh, berarti semua sifat, semua syarat dipenuhi, berarti H subgroup G. Oke. Adakah pertanyaan? Lanjut ya. Paham ya? Oke, Iya, contoh Pak. selanjutnya. Nah, set 6. Nah, sekarang tentukan semua subgroup dari set 6. Anda ingat bahwa set 6 dengan operasi penjumlahan modul 6 itu grup. Set 6 itu adalah anggotanya apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Operasinya penjumlahan modul 6. Nah, tentukan semua subgrupnya. Yang pasti dia sendiri kan, tadi yang trivial set 6. Kemudian siapa lagi? Identitas. Identitas. Anggota yang katanya 0 saja. Nah, apakah ada yang lain enggak? Itu pertanyaannya. Kalau semua subgrupnya minimal 2 ini, adakah yang lain enggak selain ini? Katakanlah ini H1, ini adalah H2, adakah hal yang lain enggak selain ini? Yang merupakan subgrup dari set 6. Tentukan ini ya. Oke. Ya, sudah ada yang ketemu?
H3 contohnya apa ya? H3 yang merupakan subgrup dari Z6. Saya beri contoh ya, nanti Anda cari yang lain. Saya beri contoh. H3-nya adalah 03. Apakah H3 itu tidak kosong? Jelas ya. Subset dari Z6 ini jelas ya? Iya. Terus tertutup enggak? Tertutup apa tidak? Loh, Anda pakai tabel Kelly. Kalau hanya sedikit gini pakai tabel Kelly gini loh. Berapa ini? 0, Terus 3, ini 3. ini Oh, berapa ini? 0, Pak. 0. Anda lihat di dalam tabel, apakah semuanya ada di sini? Iya. Iya, berarti tertutup. Loh. Siapa identitasnya? Identitasnya siapa? 0. 0. Ada di sini kan? Oh, 0 ada di H. 0 itu anggota H. Sekarang inverse-nya 0 siapa? Inverse-nya yang ini, 0 ini berapa? 0 kan? Inverse-nya 3 Iya, berapa? Pak. Inverse-nya 3. 3. Ya. Semuanya inverse-nya ada di sini semua kan? Inverse-nya 0 sendiri, inverse-nya 3 ya 3 di sini semua. Oh, berarti semua unsur H3 itu punya inverse dan inverse-nya ada di sini semua. Maka semua syarat dipenuhi, berarti H3 subgroup Z6 ya H3. Wes, beri contoh lain lagi. Siapa? H4. Apa contohnya? Ini H1, tadi ini H2. Ini H1, H2 itu yang trivial ya. H3 ini, H4. Ada lagi enggak subgrupnya selain itu? Ya, apa lagi? Cek. Nanti cek ya. 0, 2, 4. Ini juga subgroup, nanti cek ya. Ini juga subgroup. Jadi itulah subgroup dari Z6, nggak ada yang lain ya. Yang trivial 2, yang non trivial ada 2. Ada pertanyaan? Cara menentukannya gimana, Pak? Masnya Oke, harus cara menentukan. Kok cek tiba-tiba ini satu-satu. gitu ya? Tiba-tiba ini. Ya. Caranya gini. Kita akan menentukan subgroup dari Z6 ini kan? Ya. Oke, kalau finite begini mudah mencarinya. Salah satu caranya begini. Anda ambil sebarang anggota Z6 siapa? 0. Ayo. 0. 0 operasikan dengan dirinya sendiri. 0 terus kan? Iya, Pak. Ya. Ya, maka dia akan jadi subgroup. Jadi yang pertama adalah 0. Ini yang subgroup trivial. Karena dia dioperasikan dengan dirinya sendiri tetap 0. Oh, berarti ini ada subgroup. Oke, selain 0 siapa sekarang? Yang lain selain 0. 1. 1. 1 operasikan dengan dirinya sendiri. Berarti 1 plus 1 berapa? 2. 2. Tambah 1 lagi. Operasikan diri 1 berarti kan 2 tambah 1 sekarang. Berapa? 3. Terus 3 tambah 1. 4. 4 tambah 1. 5. 5 tambah 1. 6. Kembali lagi ke awal. Oh, kalau sudah muncul 0 berarti nanti akan berarti H2 itu adalah anggotanya adalah 0, 1,
2, 3, 4, 5. Itu tak lain adalah Z6 sendiri, itu namanya yang subgroup yang trivial. Yes, 01. Selain 01, siapa lagi? 5. Ya, nanti, 2 dulu ya. Halo, ini kan tadi Iya, 0. Pak. Iya, Yo. Pak. 2. 2 tambah 2, piro? 4. 4. 4 tambah 2. 0. Nah, ini akan jadi subgroup lagi. Hanya 0, 2, 4. Tadi loh. Mana 0 ini kan? Paham? Terus, sekarang berapa? 3. 3 tambah 3. 0. Nah, sudah kalau sudah identitas, dia akan jadi subgroup. Yang ini. Paham maksudnya? Iya, Pak. Terus kalau 4 tambah 4. 2. 2. 2 tambah 4. 0. Nah, ini akan seperti yang tadi ini kan. Lima tambah 5, piro? 4. 4 tambah 5. 3. 3. 3 tambah 5. 2. 2 tambah 5. 1. 1 tambah 5. 0. Ini ya 6 sendiri itu tadi kan. Sudah, itulah semuanya ya. Itu salah satu caranya begitu. Ambil satu, operasikan dengan dirinya sendiri sampai identitas. Itu akan menjadi subgroup. Paham tadi yang tanya siapa tadi? Iya, Pak, paham. Oke. Bisa lanjut? Ya. Oke, nah, oke. Tadi Z6, sekarang Z5. Z5 penjumlahan modul 5 dengan grup. Siapa saja subgrupnya? Yang pertama adalah H1, Z5 sendiri. H2 itu adalah 0. Ada yang lain enggak? Yo. Coba Anda seperti tadi caranya. Yo. Ada yang ketemu? Apa selain H1H2? Ada yang ketemu lain selain ini? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Ya, Iya, kalau Anda enggak ada. memulai dari 1, 2, 3, 4, 5 akan kembali ke sini semua kan? Kalau mulai 0 ke sini ya. Selain Iya, 0 Pak. akan ke sini. Oke. Udah ya, oke. Anda pelajari polanya ya, Anda pelajari polanya. Tadi kalau Z6 seperti itu, kalau Z5 ini. Ya. Kalau saya nanti misalkan
Z6. Operasi penjumlahan modulo 6. Siapa saja nanti subgrupnya? Z6 sendiri. 0. Siapa lagi? Yo. Belajar dari tadi. Apa ini? 0. 03. 3. Oke. Z6 tadi sudah sih ya? Oh, Iya, Pak. Z6. Z10. Ya, berapa aja? 0. Berapa? 2, 4, 6, 8. Siapa lagi? 0. 5. Iya. Paham? Halo. Nanti kalau Z12 ya, apalagi ini Z12 kemudian 0, siapa lagi? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Apalagi? 0, siapa lagi? Ya, ini berapa nih? Berapa? 6. 6. Oke. Apalagi? 0. Kita perhatikan ini. 3. 3. Terus. 6. 6, 9. 9, Terus, ada lagi enggak? 0, 4, 4. Terus, 8. 8. ada lagi enggak? Tidak ada. Akhirnya gimana kesimpulan Anda? Ini subgrupnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Z5 hanya ada 2. Z6 tadi ada 4. Z10 ada 1, 2, 3, 4. Kesimpulannya ada gimana? Itu 2, 3, 4, 5. Ini dari mana? Ada 6. Anda perhatikan faktornya 12 berapa saja? 1. 1, 2. 2, 3. 4, 6. 12. Nanti akan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 subgrupnya. Z6. 6 itu faktornya berapa saja? 6. 1. 1, 2, 3, 6. Akan ada 6 subgrupnya. Z5 faktornya 5 berapa? 1 dan 1 dan 5. hanya ada 2 yang trivial itu aja subgrupnya. Ya. Oke. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah kalau ini ZP, P kalau P-nya prima ya, penjumlah dulu P ada berapa subgrupnya? Secara umum, kalau P-nya prima, ada berapa subgrupnya? 2. 2 yang hanya trivial saja. ZP dan ini. Kalau Zn secara umum, N penjumlahan modulo N secara umum lagi. Apakah ini prima atau tidak, maka banyak subgrupnya berapa? Sama dengan apa? Banyaknya faktor dari N, faktor positif ya, maksudnya ya. Faktor yang positif ya. Banyak faktor positif dari N. Kalau P ya karena hanya ada 2, 1 dan P sendiri ya hanya ada 2 nanti subgrupnya. Jadi secara umum itu ada banyak faktor positif dari N. Itu banyak subgrupnya. Oke ya. Lanjut. Nah, itu tadi adalah subgrup
kita membicarakan subgroup berdasarkan definisi ya. Kita ngecek apakah suatu himpunan subgroup atau tidak berdasarkan definisi. Nah, sekarang kita akan membicarakan cara lain ya, cek dia subgroup atau tidak ya. Kita akan menggunakan lemma ya. Lemma ya. Apa lemanya bunyinya gini? Lemma itu apa? Ya sebenarnya lemma itu ya teorema tapi dia kecil cakupannya ya. Biasanya digunakan untuk membuktikan teorema itu. Dimunculkan terlebih dahulu. Jadi lemanya adalah ya. Misalkan G group. H adalah himpunan tak kosong, tetap hanya tak kosong dan subset dari G. Jadi tetap hanya itu himpunan tak kosong, dia subset dari G. Maka H itu dia akan jadi subgroup jika dan hanya jika. Tadi kalau ada H yang tidak kosong, dia subset dari G, dia akan menjadi subgroup kalau memenuhi syarat-syarat grup kan. Syarat grup ada 4 kan. Tertutup, asosiatif, identitas, invest kan. Ternyata menurut lemma ini nggak usah 4, cukup 2 saja. Yaitu tertutup dan invest saja. Jadi menurut lemma ini ya, kalau ada himpunan tak kosong subset dari G, dia akan menjadi subgroup. Nggak usah dicek keempat-empatnya, cukup 2 saja. Itu syarat tertutup dan invest. Kalau ini dipenuhi pasti dia akan jadi subgroup menurut lemma ini. Nah, kalimat lemma ini berbunyi apa ini? Jika dan hanya jika itu apa? B impli Kasih. Maka pembuktiannya harus kiri kanan ke kiri ya. Kita coba buktikan ya. Sekarang kalau nih kiri ke kanan dulu. Kalau kiri kanan yang diketahui apa? Coba diketahui apa? G-nya grup. Ya, terus apa lagi? A tidak kosong. Subset dari G. Apa lagi? Loh, kalau kiri ini kan ikut kiri kan? Apa berarti? Hanya subgroup G. Akan ditunjukkan A dan B itu kan, A dan B kan, A dan B ini kan. Oke. Kan mudah menunjukkan A dan B. Kenapa? Hanya kan subgroup. Kan hanya subgroup dari G. Kalau subgroup G dia memenuhi berapa syarat? Ini tidak kosong, subset memenuhi 4 kan. 2 diantaranya kan ini. Paham maksud saya? Paham atau tidak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Oke, saya ulangi ya. Ini loh, ini kan jika dan hanya jika, maka pembuktiannya kiri kanan kiri. Kalau kiri kanan yang diketahui itu apa? G-nya grup. Ini premis untuk semuanya. Hanya himpunan tak kosong dan dia subset dari G. Jadi G-nya grup, hanya tidak kosong, hanya subset dari G. Kemudian apa lagi? Hanya subgroup G diketahui ini loh, hanya subgroup G. Akan ditunjukkan ini. Kan gitu kan? Paham? Sampai sini. Jadi hanya diketahui subgroup G. Akan ditunjukkan memenuhi 2 ini. Akan ditunjukkan nih, saya tulis lengkap. Kalau AB anggota H, maka ini anggota H. Kedua, kalau A anggota H, inverse juga anggota H. Ini kan yang akan dibuktikan kan ya? Iya, Pak. Oke, sekarang H kan sudah diketahui subgroup dari G, ini loh sudah diketahui H subgroup G. Kan ini diketahui hanya subgroup B kalau kiri ke kanan. Kalau H subgroup G itu apa saja yang dipenuhi? Apa saja? Kosong. Tidak kosong. Apalagi? Subset. Subset. Subset G. Apalagi? Tertutup. Tertutup. Apalagi? Asosiatif. Asosiatif. Nah, sekarang tertutup dulu. Tertutup ini kan yang ini kan tertutup. Berarti ini kan pasti dipenuhi kan?
Iya, Pak. Otomatis. Oke kan? Oh, berarti sudah ini yang tertutup. Apalagi asosiatif. Oke, lanjutkan. Apalagi Identitas. identitas. Keempat, Invest. invas ini otomatis dipenuhi. Paham? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi tidak hanya dua ini, malah ada dua yang lain, tertutup dan asosiatif dan punya identitas. Ini otomatis dua ini, iya, malah tidak hanya dua ini, malah empat. Paham maksud saya sekarang? Jadi pasti Iya, Pak. dua ini karena hanya itu subgroup, pasti dua ini dipenuhi otomatis karena hanya sudah diketahui subgroup. Kiri kanan paham apa tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya. Sekarang kanan ke kiri. Sekarang kanan ke kiri sini aja ya. Ya, suri batas ini. Kalau kanan ke kiri yang diketahui apa? Tetap sama G-nya grup. Itu premis untuk semua nih. G-nya grup. Hanya tidak kosong. Hanya subset dari G. Nah, kemudian apa lagi? Memenuhi ini. Tertutup. Tertutup. Ya kan? Kemudian kalau anggota H dia punya inverse maksudnya. Kalau anggota H punya inverse juga anggota H. Akan dibuktikan apa? Apa? Akan dibuktikan? H subgroup G. G. H subgroup G. Nah, kalau ini membuktikan H subgroup G, dua kan sudah dipenuhi kan, tertutup dan inverse. Berarti tinggal dua lagi ya. Iya, Pak. Apa yang perlu dibuktikan tentang A? Asosiatif. Nah, G asosiatif. Apakah ini asosiatif seperti tadi? G-nya kan grup. Berarti di G kan berlaku sifat asosiatif kan? Iya, Pak. Padahal H itu subset dari G, maka juga berlaku sifat asosiatif. Seperti saya katakan tadi, itu yang namanya positif. Iya, kenapa? Diwarisi, namanya itu diwarisi dari G, karena di G itu bersifat asosiatif. Maka H pasti juga bersifat asosiatif. Kemudian apa lagi? Identitas ya. Oke, identitas. Sekarang, karena hanya tidak kosong kan, hanya tidak kosong. Maka kita bisa mengambil anggota, salah satu anggota H. Ya. Maka misal X anggota H, siapapun saya ambil X anggota H. Karena hanya tidak kosong, diketahui hanya tidak kosong, saya bisa mengambil salah satu anggota H. Misalkan X. Nah, kemudian menurut yang diketahui, kalau ada X anggota H, maka X inverse kan juga anggota H. Ya, menurut yang diketahui ini loh. Kalau X anggota H, maka X inverse juga anggota H. Paham? Iya, Iya, Pak. Pak. Berarti X inverse juga anggota H. Berdasarkan premis yang kedua ya. Premis kedua. Yang diketahui ini loh. Paham? Oke. Iya, Pak. Sekarang ini coba Anda perhatikan. X anggota H. X inverse anggota H. Menurut yang pertama, kalau ada dua anggota H, dioperasikan juga anggota H. H. Jadi X itu anggota H kan dari atas. X inverse juga anggota H. Maka akibatnya apa? X operasi X inverse anggota H. H. Berarti X inverse itu sama dengan apa? Identitas. Oh, berarti identitasnya anggota H. Sudah selesai kan? Oh, berarti identitasnya ada, dia di H. Maka dua sifat yang lain, dua syarat yang lain dipenuhi. Ya, maka cukup sekarang kalau ingin menyelidiki subgroup, gak usah ke empat-empatnya. Syarat grup itu cukup, tertutup, dan inverse-nya saja. Ada pertanyaan?
Oke, maaf, ini sudah 2 kali saya terlempar ya. Ini tadi sudah berarti ya, ini ya, B-nya ya, paham? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi sekarang ada alternatif lain. Kalau kita ingin menunjukkan dia subgroup, cukup 2 saja, tertutup sama inverse. Yang asosiatifnya nggak usah mesti dipenuhi itu. Identitasnya juga nggak usah. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini tadi sudah buktinya. Contohnya ini. G itu grup himpunan matrik ordo 2x2 yang determinannya tidak 0. Kita sudah membicarakan bahwa matrik 2x2 yang determinannya tidak 0 dengan operasi sekarang perkalian. Tadi kan penjumlahan. M22 ya, M22 ya. Matrik 22 yang determinannya tidak 0, determinannya tidak 0, itu membentuk grup dengan operasi perkalian matrik. Kita sudah membicarakan ini. Kemudian saya sekarang punya matrik H. H itu adalah matrik 2x2 yang punya sifat ini harus 0. Yang lainnya terserah asalkan A kali D tidak 0. Jadi ini kalau dikalikan ini tidak boleh 0. Ya. Oke. Nah, apakah H ini subgrup G apa tidak? G-nya adalah M22, itu tidak 0 ya. Oke. Sekarang yang pertama. Hanya kosong apa tidak? Tidak. Ya karena A katakanlah siapa? Ini katakanlah 1 2 0 1 supaya tidak ini 1 misalnya ini adalah anggota H. Karena apa? Ini kali ini 1 kali 1 tidak 0, ini syaratnya ini. Ini kali ini tidak 0, berarti di anggota H, berarti di hanya tidak kosong. Yang kedua hanya jelas bahwa dia subset dari M22 ya. 22. Nah, ketiga tadi cukup tertutup ya, tertutup. Jadi kalau ada A-nya ini AB ini 0D. Kemudian B-nya adalah misalkan PQ 0R ya. Ini anggota H, ini juga anggota H. Berarti AD tidak 0. Berarti ini apa? PR tidak 0. Sekarang kita kalikan A kali B. Karena operasinya perkalian A kali B sama dengan apa? Yo, A kali B langsung. Apa? Apa? AP AP terus? Plus? plus 0. Terus 0. Nol. Betul ya? 0 ya? AP. Ayo, bingung ini. AP ya. Kemudian yang ini sini. Apa? Aki Plus BR. Oke, yang sini 0. 0. Nih BQ Baik. plus DR. iya ta. Ayo diulangi. Sini 0 plus DR. 0 plus DR. Nah, betul ya 0 plus DR berarti ya. Sekarang pertanyaannya apakah A kali B itu anggota H? Oh ini sudah 0 dipenuhi. Ini kali ini sekarang. Ini kali ini berarti AP kali DR. Itu 0 apa tidak? Karena syaratnya ini kali ini harus tidak 0. Ini kalau Anda perhatikan, ini bisa ditulis AD kali PR. Diketahui AD-nya tidak 0 ini. Oh ini tidak 0. Yang ini juga tidak 0. Kayak ini tidak
Tidak nol. Karena dibilang tidak nol dikalikan ya tidak nol. Oh, jadi berarti AB anggota H. Berarti tertutup. Oke. Kalau pakai lema itu ya tertutup. Yang kedua nggak usah identitas, langsung aja inverse. Kalau A-nya adalah AB A di 0D ya, maka A inverse-nya apa? A inverse-nya apa? Seper AD ya. Halo. Ini DA, ini min B 0. Ya. Ya, Pak. Oke. Sudah. Ini anggota inverse-nya anggota H enggak? Kalikan aja. Ini kali ini 0 enggak? Dikali A. Tidak 0 karena ini AD tidak 0 kan? Iya, AD kan tidak 0, maka dia juga tidak 0. Oh, berarti ini kan tidak 0 ini. Ya, berarti ini anggota H. Jadi inverse-nya juga anggota di H. Berdasarkan lema tadi sudah, maka H itu subgrup dari M22. Pakai lema ya. Jadi asosiatifnya nggak usah ya, identitasnya juga nggak usah. Menurut lema tadi. Cukup dua saja, tertutup sama inverse-nya. Artinya adalah tertutupnya itu di H ya, bukan di G. Kalau di G jelas ya, karena G-nya grup di H. Kalau saya ngambil dua anggota H, dioperasikan anggota H apa tidak, itu tertutupnya di H. Yang inverse-nya itu ada karena grupnya itu karena G-nya grup. Tapi masalahnya inverse-nya itu di H apa tidak, itu yang perlu dicek. Setiap anggota H, apakah inverse-nya juga di H? Tuh ya. Oke, bisa lanjutkan? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Lanjut. Halo? Iya, Pak. Iya, Lanjut. Pak. Oke. Sekarang teorema lagi ya. Ini lebih singkat lagi. Kalau seperti tadi kan, kalau high subset tak kosong dari G, hanya G-nya adalah grup ya. H itu subgrup G jika dan hanya jika. Kalau tadi ada dua, sekarang hanya malah satu saja. Kalau setiap AB anggota H, cek aja AB inverse anggota H atau tidak. Ya, AB inverse anggota H atau tidak. Kalau setiap ngambil AB, tadi kan ada dua, tertutup dan inverse. Ini diringkas lagi ini. Cek aja kalau ada dua anggota AB, kalau AB anggota H, A operasikan B inverse anggota H apa tidak. Kalau anggota H pasti dia subgrup itu. Ini lebih ringkas lagi ini. Ya, tadi dua, sekarang jadi satu. Oke ya.
Oke ya. Boleh dibuktikan enggak? Anda coba sendiri ya, buktikan ya. Saya coba buktikan ya. Oke, lanjut. Nah, ini lagi teorema. Ini sangat membantu lagi. Teorema. Kalau H tetap subset tak kosong dari G ya, grup G. Tapi ini ada kata-kata finite. Kalau hanya finite itu, maka dia akan menjadi subgroup jika dan hanya jika tertutup saja. Sudah, kalau finite. Jadi kalau ada himpunan H dia finite, dia subgroup atau tidak, dia tertutup aja. Kalau sudah memenuhi tertutup, dia pasti subgroup. Yang lainnya pasti terpenuhi. Ya. Identitasnya, investnya itu pasti itu ya. Jadi ini akan lebih singkat lagi ngeceknya. Seperti tadi kalau tadi ini ternyata kalau ada tadi adalah G-nya adalah Z6 misalkan. Saya tadi punya ini aja 0 dan 3 kan. Cek aja ini subgroup enggak karena ini finite. Cek aja dia tertutup apa tidak 03 03 03 30. Oh, tertutup. Oh, pasti subgroup ini. Tadi ada lagi adalah 024 gini juga kan. Cek aja dia tertutup apa tidak. 024 240 402. Oh, tertutup. Oh, pasti subgroup. Itu aja kalau finite ya, mudah. Apalagi yang tadi yang ini loh. Seperti yang tadi ya, bukan ini. Yang awal sekali definisi subgroup. Bentar. Duh. Nah, ini kan punya grup R tambah 0. Hanya kan ini kan. Ini kan finite kan. Apa ini subgroup? Ya, sekarang dengan teorema itu mudah. Perkalian kan ini kan tertutup dia. 1 min 1, 1 min 1. 1 min 1 min 1 1 tertutup. Oh, sudah pasti subgroup dia. Tadi kita kan membuktikannya pakai definisi ya. Kalau andai kan kita pakai teorema itu tadi ya, ini akan lebih mudah karena dia tertutup pasti subgroup. Itu aja. Ya. Tuh ya. Tadi sampai mana? Sudah, ini sudah. Oke ya. Kemudian sekarang kan berbicara tentang teorema lain ya. Misalkan H subgroup G, maka identitas H itu sama dengan identitas G. Jadi kalau ada grup G, ini grup G, di dalamnya ada subgroup. G itu kan grup dia punya identitas, iya kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Dia punya identitas. Ini subgroup dia juga punya identitas. Maka ternyata identitasnya G itu sama dengan identitasnya H. Maka pasti di sini identitasnya itu. Dia menjadi identitasnya H juga menjadi identitasnya G. Pak, gimana kalau ada subgroup G yang lain? Katakanlah grup M misalkan. Pasti ini menjadi irisannya. Jadi ini OM itu pasti dia membuat identitas ini. Jadi identitas itu akan dimuat oleh seluruh subgrupnya. Karena setiap grup dan subgrupnya itu identitasnya sama semua, tunggal. Ya. Jadi kalau ada subgrup H, maka identitasnya G itu sama dengan identitasnya H. Ya. Sekarang kita buktikan gimana buktinya. Berarti akan dibuktikan gimana? Kalau katakanlah
G itu punya identitas namanya katakanlah identitasnya G begini. H punya identitas namanya EH gitu. Akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan apa? Yang akan dibuktikan. EG sama dengan EH. EG itu akan sama dengan E dari IH. H. Ini akan dibuktikan. Nah, sekarang gimana cara membuktikannya? Ayo. Coba dipikirkan dulu 2 menit. Kita membuktikan bahwa EG sama dengan EH. Ada yang sudah? Sudah? Sudah belum? Apa yang Anda lakukan kalau ingin membuktikan ini? Anda lu sejak tadi itu yang dilakukan apa? Diam aja pennya gitu, apa yang mau ditulis ini? Mengawalinya gimana gitu ya? Ada yang sudah? Pak, coba ini ada perhatian gini. EG itu apa sih EG? Unsur identitas G. Identitas di G. Artinya apa? Kalau saya punya X anggota G, maka berlaku apa? Berlaku apa? Kalau saya punya X anggota G, maka berlaku apa? Ayo. X inverse anggota G, Pak. Ini aja, ini. Ya, inverse anggota G. Kaitannya dengan ini loh. G itu dia identitas di G. X anggota G, maka berlaku apa? Ini identitas, berarti apa? Loh, wes gini. Saya punya G group. E itu identitas. Maka berlaku apa? Identitas G ya. Maka berlaku apa? E itu loh identitas G, berarti berlaku apa? Apa? Anggota G. Ya jelas identitas kok. Identitas G itu apa yang berlaku? Identitas G maka yang anggota G betul. Tapi yang lain apa? Pengertian bahwa itu identitas di G itu apa? Berarti apa? Operasi. Operasi. X. X sama dengan X. Operasi E sama dengan X itu kan? Iya, Pak. Iya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, saya hapus sekarang ini. Dihapus. Jadi ini kan identitas di G. Kalau saya punya X anggota G, maka berlaku apa? X operasi. Apa? X operasi EG. Sama EG dengan sama dengan EG operasi X Berarti dengan sama dengan X. Oke, ini paham? Paham. Ya, Paham Pak. ya? Oke, sekarang EG ini tetap operasi. Ini kan identitas di G. Sekarang EH itu kan anggota siapa EH? H, hanya subset dari G. Berarti EH juga anggota G. 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 Berarti dari ini dan ini diperoleh apa?
Loh, wis bingung rek. Berubah simbol. Tadi seperti tadi. X X operasi EH. operasi Loh, kok X sekarang ini loh, ini dan ini dan ini. EG Hmm, H operasi. Operasi operasi EH EH Hmm, sama sama dengan dengan EH operasi EG. EH operasi EG sama dengan G. bingung berarti aku. EH Ayo, apa IG? Oke lah. Bingung awak mereka. Saya ulangi lagi. Kalau G-nya itu grup, E-nya itu identitas di G, ya. Maka kalau saya punya X anggota G, maka berlaku apa? Halo. Kalau X anggota G, maka berlaku apa? X operasi E Hmm, sama dengan E operasi X. sama dengan X. E apa X? X. X ya, yakin ya? Ya, Oke, saya punya Z anggota G, maka berlaku apa? Z operasi E sama dengan E operasi Z. Sama dengan Z. mulai bingung. Ayo, apa lagi? Sama dengan Z. 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 Oke, wis ya, mantep ya yang kiri ya. Wis, G grup. EG identitas D G kan? G. Sekarang EH itu anggota siapa? G. G di H, tapi karena hanya subset dari G, dia anggota G ya. Wis, maka berlaku apa? EH operasi EG. Sama dengan apa? EG operasi EH sama dengan EH. Sama dengan E, EH. H apa G? H. Oke, mantap. Mantap. Iya. Jadi saya tulis ulang. Ini nggak mau paham. Kalau mau ini paham berarti masih terpengaruh oleh simbol. Berarti saya tulis ulang berarti EH ini ya. Ini saya EH dengan EG. Akhirnya sama dengan EH. Sampai sini paham? Paham, Pak? Tapi Paham, EH itu kan boleh saya tulis EH operasi EH. Kan juga betul kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, Anda perhatikan paling kiri dan paling kanan. Saya operasikan EH inverse dari kiri. EH inverse dari kiri. Yang ini jadi apa? Ini kan ini dengan ini jadi apa? Identitas kan? Loh, EH inverse dengan EH kan identitas. Iya, Pak. Terus jadi apa? Yang kiri jadi apa akhirnya? Identitas dengan EG jadi apa? Aduh. Kira ini tak terus nang iki. Terus kan ini ya sini aja. Ini kan sudah ini. Jadi akhirnya kita memperoleh akhirnya ya ini tadi saya tulis ulang di sini. EH operasi EG sama dengan EH. EH ini dapat saya tulis sebagai E operasi H, E operasi H karena ini identitas ya. Nah, sekarang ini dengan paling kanan. Saya berkepentingan yang paling kiri dengan paling kanan. Jadi EH operasi EG sama dengan EH operasi EH. Saya operasikan dari kiri dengan EH inverse.
Jadi ini EH inverse, operasi EH, ini kan, kemudian EG. Kalau ini dari EH inverse dari kiri kan juga ada EH inverse di sini. Paham? Ya, Pak. Oke. Yang ruas kiri jadi apa akhirnya? Ruas kiri EG. jadi apa? EG. Oke, Pak. Ruas kanan jadi apa? EH. Ya. Wis kan sama kan? Oh ya, Pak. Oke ya, lanjut. Nanti Anda pelajari lagi ya di rekamannya ya. Iya, Pak. Nah, ini sekarang berkaitan dengan subgroup. Kalau A dan B itu subgroup G tadi ya. Kalau ini ada G itu grup, ini A itu subgroup G, B juga subgroup G. Kalau saya gabung A gabung B, apakah juga tetap subgroup G? Yang pertama. Yang kedua, irisannya ini loh, irisannya apakah juga subgroup G? Yang pertama. Jadi kalau A dan B subgroup G, bagaimana dengan A gabung B? Artinya adalah apakah A gabung B itu juga subgroup G? Yang kedua, apakah A iris B subgroup G? Ya. Oke, yang pertama kira-kira feeling Anda. Menurut Anda kalau A subgroup G, B subgroup G, A gabung B kira-kira subgroup G enggak apa tidak? Wis perasaanmu aja lah, feeling Anda. Subgroup enggak? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya ya, sebenarnya ya gitu ya. Iya, Pak. Oke, tadi saya punya grup set dengan operasi penjumlahan ya. Kemudian kita punya tadi 5 set ya. Kelipatan apa, Li? 5 ya. Isinya kan min 10, min 5, 0, 5, 10, dan seterusnya. Kemudian kalau saya punya 4 set, juga kelipatan 4 kan, ini kan juga subgroup ya. Berarti min 8, min 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Ini juga subgroup. Tadi kan secara umum NZ kan subgroup dari ini. Oke, sekarang kalau saya gabung 5 set, gabung 4 set. Isinya siapa aja ini isinya? Min Nah, ini 10, 10, min 8 min gitu ya. 8, min Min 5, 5, min min 4, 4, 0, 4, 4, 5, apa lagi? 8, 10. 10, 12 dan seterusnya gitu ya. Nolnya kurang. Oh iya, oke, 0. Ini 0 di sini, maaf. Ini gabungannya ya. Oke ya. Sekarang pertanyaan saya, 4 anggota gabungannya enggak? Iya. Anggota enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus 5 anggota enggak? Iya. Kalau saya tambahkan anggota gabungannya enggak? Berapa 4 tambah 5? 9. Anggota di gabungannya enggak? Tidak. Berarti? Tidak. Berarti apa? Tidak? Tidak. Tidak subgroup. Tidak, ya. Kenapa kok tidak subgroup? Tidak apa? Tertutup, Pak. Tidak tertutup tertutup. ternyata. Ternyata tidak tertutup. Berarti dia bukan subgroup ya. Subgroup. Oh, ini apa? Ternyata
Apa? Bukan subgroup. Bukan. Ya. Ini ternyata tidak tertutup. 5 anggota di situ, 4 di situ, kalau dijumlah dia bukan anggota gabungannya. Tidak ada di sini 9 di sini kan. Jadi tidak tertutup, tidak. Ya. Tapi yang kedua itu ini jawabannya iya. Nanti Anda coba buktikan ya. Buktikan. Kalau ada 2 subgroup, desainnya pasti subgroup. Anda coba buktinya nanti ya. Pakai contoh juga nggak apa-apa, Pak. Loh, Seperti kalau ini. membuktikan enggak boleh contoh. Tapi kalau mengcounter tidak betul lah. Kasih contoh, ini loh contohnya. Tapi kalau itu iya, berarti kan harus berlaku umum. Harus dibuktikan secara umum. Oh iya, Ini Pak. contohnya. Ya, contohnya. Ini bagus. Ilustrasinya gini. Saya mengatakan begini. 2 bilangan genap, kalau saya jumlahkan pasti bilangan genap. Benar apa tidak? Dua bilangan genap, kalau saya jumlahkan pasti bilangan genap. Betul apa tidak? Halo. Betul. Nah kalau betul, membuktikannya secara umum. Tidak boleh. Ya betul, kenapa? Ini loh 2 genap, 4 genap. Saya tambahkan 6 genap. Genap, oke betul. 10 genap, 6 genap, saya tambahkan 16 genap. Oh betul. Dan seterusnya, betul. Kan nggak boleh begitu. Kalau dia mengatakan betul, artinya tunjukkan secara umum seperti tadi itu, ya. Apa artinya genap? Dia kelipatan 2, berarti X-nya misalkan 2 kali K. Y-nya adalah 2 kali L, maka X tambah Y sama dengan 2K tambah 2L, 2K plus L. Oh, berarti tetap kelipatannya 2. Jadi berlaku umum. Paham? Iya, Pak. Nah, tapi kalau saya katakan begini, 2 bilangan ganjil kalau ditambahkan pasti bilangan ganjil. Betul apa salah? Salah. Nah, untuk mengatakan salah itu cukup. Oh, saya ambil ini loh, X-nya 3, ganjil. Y-nya 7, ganjil. Tapi kalau saya tambahkan, malah genap. Nah, ini contoh aja. Oh, salah pernyataan saya tadi. Kalau Anda menyangkal, cukup tuh beri contoh. Ini loh contohnya. Benar kan? Sudah, gagal pernyataan saya tadi. Tapi kalau untuk buktikan itu benar, tunjukkan secara umum. Jadi untuk mengatakan bahwa kalau A dan B itu subgrup G, irisannya itu subgrup, maka tidak boleh membuktikan dengan memberikan contoh, maka dibuktikan secara umum. G-nya itu pokoknya grup, tidak tahu grupnya seperti apa, pokoknya ada 2 subgrupnya A dan B. Kalau di irisannya itu pasti subgrup. Jadi ngambilnya tidak boleh contoh. Tapi kalau ini mengatakan tidak berlaku, Anda cukup memberikan counter example namanya, contoh penyangkalnya. Ya. Paham? Iya, Pak. Paham maksudnya, tapi buktikannya belum tentu, nanti Anda buktikan ya, coba ya. Iya, Pak. Yuk. Lanjut. Nah, sekarang notasi. Notasi itu adalah simbol ya, notasi simbol. Misalkan H dan K adalah subset dari G. Misalkan H dan K subset, tidak perlu subgroup, subset dari grup G, hanya anggota G. Maka kalau nanti ada begini, AH gini, itu artinya adalah himpunan yang anggotanya adalah AH. Hanya anggota H. Yaitu notasi. Kalau hanya di kanan ya sama aja. Berarti ini adalah HA, hanya anggota H. Kemudian kalau begini ya diikuti aja simbol itu. Berarti ini adalah A inverse. Hanya anggota H. Kemudian kalau HK, ya berarti yang bergerak dua-duanya H, K, ya. Hanya anggota H, K-nya anggota K. Kalau KH, ya sama berarti K duluan. Berarti himpunan semua hasil operasi antara anggota K dengan anggota H. K-nya anggota K, H anggota H. Itu simbol atau notasi yang akan kita perlukan untuk materi berikutnya ya. Kita nanti akan berbicara tentang koset kiri, koset kanan, kita terkait dengan simbol ini ya. AH, HA, kemudian HK, KH, AHA inverse. Oke ya.
Nah, untuk contoh ini, kalau kita ngambil kebetulan grupnya grup komutatif, maka nanti AH itu akan selalu sama dengan HA, karena kalau komutatif kan berlaku ini. Ya, ini juga akan sama nanti kalau grupnya komutatif. Maka nanti contohnya kita akan mengambil contoh S3 di grup permutasi itu, karena nanti grup permutasi itu adalah salah satu contoh grup yang tidak komutatif. Sehingga ini akan nampak berbeda, AH dengan AH dengan HA itu akan berbeda. HK ini dengan KH itu berbeda kalau grupnya tidak komutatif. Tapi kalau yang selama ini pakai grup Z6, bilangan bulat, ya penjumlahan matrik, sebenarnya karena bersifat komutatif, ini tidak nampak bahwa ini nanti HK dengan KH itu berbeda karena grupnya komutatif. Maka ini akan sama semua nanti. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyinggung kembali tentang grup permutasi, khususnya nanti akan terkait dengan S3. Ya. Begitu, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke.